Ketemu lagi dengan saya Bolo. Tidak intinya saya menyampaikan apa yang menjadi aktivitas saya setiap pagi, yaitu berkebun karena profesi saya itu memang pekebun. Jadi ya setiap hari saya selalu beraktivitas di kebun seperti ini ya Bolo. Salam sehat, salam semangat, salam sukses dalam beraktivitas. Seperti biasanya ya Bolo, berulang kali saya menyampaikan di video-video saya bahwa kita tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Dalam artian yang pada dasarnya seperti saya ini pekebun atau tukang cangkul, ya tetap nyangkul, yang ngarit tetap ngarit, baik yang profesinya yang lain, kita tetap sama-sama semangat dalam beraktivitas. Kayak gitu ya Bolo. Oke, seperti ini ya Bolo. Alhamdulillah melihat perkembangan tanaman jagung saya yang di kebun yang lain. Alhamdulillah ini juga perkembangan juga normal dan bagus sekali ya Bolo. Jadi berulang kali saya sampaikan bahwa berkebun sendiri itu untuk menghasilkan hasil yang maksimal atau hasil yang bagus itu tidak lepas dari cara perawatan kita sendiri ya Bolo. Jadi dengan perawatan yang maksimal pastinya hasilnya juga bagus, 30 cm. Kemudian untuk jarak lebarnya ya yang biasa saya lakukan itu ya 80 cm, kira-kira seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya kalau jarak itu bisa kita atur, itu juga memperoleh hasil atau memaksimalkan hasil itu sendiri. Karena dengan jarak yang kita atur, kalau terlalu kedap udara itu juga hasilnya juga nggak bisa maksimal. Kayak gitu ya Bolo. Yang jelas tanaman jagung ini sendiri itu agar pertumbuhannya itu normal ya, kontrol setiap hari. Tujuannya kontrol itu kan begini. Tapi alhamdulillah untuk tanaman jagung saya ini sendiri, alhamdulillah kelihatannya bagus ya Bolo. Jadi menurut saya normal. Cuman adalah satu dua batang yang kayak gini, kayak begini. Ini pecah-pecah. Ini biasanya di dalamnya itu ada ulat. Nah, kita coba kita lihat saja ya. Biasanya itu ada ulat. Nah, ulat ini sendiri itu biasanya saya semprot pakai obat ringan-ringan yang kelasnya ringan-ringan itu. Karena yaitu tadi yang penting cara penyemprotannya itu harus di pupusnya gini ya, di ujungnya. Di pupusnya gini kita semprot. Tanaman jagung sendiri itu terindikasi hama kayak bule atau dimakan ulat atau semacam hama tanah itu sendiri. Maksudnya kalau hama di dalam tanah itu kayak ulat tanah itu kan bengkelo. Nah, kayak gitu. Itu biasanya setelah tanam jarak 2 minggu itu biasanya sudah terindikasi atau terlihat kayak gitu ya Bro. Ciri-cirinya biasanya kalau masih dalam tahap mingguan umurnya itu biasanya terlihat daunnya itu nggak begitu sehat. Dalam artian nggak begitu sehat, warnanya keputihan kayak gitu ya Bolo. Artinya kalau bisa jangan langsung disemprot atau atau dipupuk ya. Itu justru kalau dilakukan saat-saat masih umur muda seperti itu, biasanya itu malah langsung keseluruhannya itu terkena kayak gitu. Jadi biarkan dulu ya, kira-kira umur 1 bulan kita lihat perkembangannya dulu. Jikalau memang kelihatannya ada tanda-tanda perubahan ya, baru kita lakukan perawatan kayak gitu ya Bolo. Bahwa tidak semua pekebun itu cara perawatan atau cara merawat tanaman itu sama ya Bolo. Jadi setiap pekebun atau setiap orang itu punya cara masing-masing. Mungkin cara saya itu cukup sederhana, tapi ada yang menggunakan cara kalau tidak diolah dulu itu pokoknya orang marem kayak ngono itu ada. Jadi beda orang, beda cara menanam dan cara merawatnya tanaman seperti itu ya Bro. Jadi menurut saya tuh nggak mau menggunakan sistem yang ribet-ribet. Dalam artian seperti ini, maksud saya kalaupun memang memungkinkan untuk mengolah tanah ya memang baiknya diolah, wes kondisional saja. Nah, kalau yang saya lakukan selama ini itu saya tanpa menggunakan tanpa memakai olah tanah itu tujuannya kan satu ya, untuk mempercepat waktu, memperingan cara kerja kita.
dan sekaligus memperingan biaya kayak gitu ya. Cuman kendalanya kalau tidak diolah itu kan ya mau nggak mau ya kita ya harusnya ya tetap harus ada alternatif lain. Paling tidak kita harus menggunakan herbisida kayak gitu ya. Soalnya apa? Biasanya kalau tanpa olah tanah itu kan rumputnya atau gulma-gulma itu yang sangat liar itu kan banyak sekali. Jadi kelemahannya di situ, tapi ringan biaya. Nah, kalau kita bisa mengolah tanah itu dari awal ya mungkin itu lebih baik. Meskipun itu menjadi keharusan, tapi yo menurut saya pribadi yo gak patek tak penting. No, sing penting menurut saya cara tanam yang terbaik itu adalah yang pertama satu ya ladang itu sendiri, kedua terus bibit, yang ketiga pupuk, pengairan, terus yang kelima waktu cah. Dalam waktu yang tepat itu juga mempengaruhi hasil ya. Meskipun ada pengolahan tanah dengan cara yang sangat bagus, tapi kalau waktunya tidak pas, yo nganggur. Nah, di semua cara pekebun atau perorangan itu juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sementara itu dulu apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Terima kasih.